Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan silakan Bapa memberi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian dari DN nomor 243 ayat 1 sampai 2. Yesus
Anda
Tata ibadah minggu ke-6 Dum Trinitatis Minggu 7 Juli 2024 untuk pesta syukuran ulang tahun Gereja Kristen Indonesia Protestan yang ke-34 yang bertema minggu kita pada hari ini Mendok Mauliate di Saluhut Dinggan Bahasa di Bata Manang bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Selanjutnya di jadwal ibadah kategorial dan latihan kor atau vokal di gereja dan evangelisasi Perkamiangan telah tertera. Yang selanjutnya statistik kehadiran jemaat pada minggu lalu 18 orang, kehadiran anak sekolah minggu 10 orang. Titik atau pengumuman yang pertama ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pikar pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tempat kita beribadah ini atau tanah telah kita laporkan bahwa tanah ini milik HKI atau sertifikat tanah sudah di kantor pusat sesuai informasi. Tetapi kita masih beribadah di tempat ini menunggu kita mendapatkan tanah untuk tempat berdirinya gereja kita HKIP Penerangan. Keempat, surat masuk dari pimpinan pusat HKIP.
pimpinan pusat HKIP atau Huria Kristen Indonesia Protestan. Nomor 65-SP.HKIP-7/2024 tentang Persekutuan Jemaat HKIP Penerangan mengingat 1. Tata Gereja HKIP bab 4 pasal 4, bab 6 pasal 6 ayat 1 sampai 2. 2. Peraturan Rumah Tangga HKIP bab 3 pasal 13 ayat 1 sampai 2 membaca surat pernyataan menjadi jemaat HKIP dari 24 kakak yang menyatakan diri sebagai HKIP Penerangan Jambi menimbang. Pertama, telah terlaksana ibadah pertama oleh jemaat yang menyatakan diri sebagai HKIP Penerangan Jambi pada tanggal 9 Mei 2024. 2. Perlunya satu keputusan tentang berdirinya Persekutuan HKIP Penerangan Jambi memutuskan menetapkan pertama, terhitung tanggal surat ini dikeluarkan, jemaat HKIP di Penerangan Kenali Besar Kecamatan terhitung tanggal surat ini dikeluarkan, jemaat HKIP di Penerangan Kecamatan Kenali Besar Provinsi Jambi adalah satu persekutuan jemaat, yaitu jemaat HKIP Penerangan dan berada dalam wilayah pelayanan HKIP Resort Pekanbaru. Kedua, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 6 Juli 2024. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Bapak Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekjen Inang Pendeta Tarida Siregar STH. Tembusan pertama Majelis Resort HKIP Resort Pekanbaru. 2. Majelis Pusat HKIP. Yang ketiga Arsip. Kelima, HUT HKIP ke-34. Nanti setelah selesai kita ibadah, kita akan melaksanakan perayaan syukur sukacita HUT HKIP ke-34. Keenam, ibadah Minggu 14 Juli 2024, kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Keempat, di renungan Alkitab untuk 1 mingguan telah disediakan. Mari kita pakai waktu kita untuk membaca sesuai dengan yang ditentukan. Kelima, laporan keuangan mingguan Mazmur 65 ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Pemasukan di dalam 1 minggu telah tercantum di situ serta pengeluaran kita lengkap dengan rekapitulasi keuangan hingga saldo akhir kita. Perlu kita perhatikan di situ. Saldo kas kita dari jemaat HKIP Penerangan telah kami tambahkan di situ mulai perhitungan dari tanggal 5 bulan Juli 2024, karena kita mengingat untuk pengeluaran kita tidak sesuai dengan pemasukan setiap minggu. Jadi sudah langsung kami tambahkan di kas saldo akhir kita yang dari HKI Penerangan telah kami tambahkan Rp12.975.300. Di kas pembangunan HKIP Penerangan tetap masih seperti itu. Tercantum di situ di nomor berikutnya rekapitulasi keuangan kita yang telah kita bawa ke HKIP Penerangan sudah tercantum sesuai dengan yang disebarkan selebaran kertas pada tanggal 16 Juni yang lalu. Tertulis di Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apabila ada salah menuliskan dari nama atau jumlah atau marga, dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, segera dilaporkan agar untuk minggu depan kita perbaiki. Nomor
sudah tertera di situ. Akhir kata, selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam yang membawa doa syafaat kita. Kami berikan waktu ke Amang Situa S. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini gereja kita HKIP boleh berumur sudah 34 tahun. Kiranya Tuhan semakin memakai HKIP menjadi tempat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin sedikit apa yang kita inginkan boleh tercapai, dan ada juga yang belum dapat kita terima. Yang kita percaya suatu saat pasti Tuhan akan menunjukkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari dalam. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Mengucap terima kasih atau mengucapkan rasa syukur dari kita kepada seseorang, bahkan hal sekecil apapun, haruslah mengucap syukur, haruslah berkata terima kasih sekecil apapun yang kita terima, sekecil apapun yang boleh ada pada kita. Nah, tetapi ada satu hal yang harus dan benar-benar kita ungkapkan rasa syukur kita. Apa itu? Yaitu adalah berkat kasih karunia dari Tuhan. Tubuh kita ini, napas kita ini, dan apa yang ada pada kita sekarang ini, semua dari Tuhan, dan itu patut kita mengucap syukur dan mengatakan terima kasih kepada Tuhan melalui doa. Oleh karena itu, yang menjadi topik tema atau tema dalam ibadah kita atau terlebih firman Tuhan pada saat ini, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita yang dikasihi, kitab Mazmur ini merupakan salah satu kitab syair yang dituliskan oleh beberapa orang, tetapi di dalam pasal yang 103 ini
terkhusus dituliskan oleh Raja Daud. Dituliskan oleh Raja Daud, mungkin kita sudah mengetahui bagaimana kisah-kisah daripada Raja Daud. Dan dalam Mazmur 103 juga Daud merasa sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa lawatan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Ketika dia mengalami kehidupan yang terpuruk sekalipun, dia mengingat Tuhan. Ketika Raja Daud merasakan sukacita yang luar biasa pun, dia mengingat Tuhan. Nah, bahkan ketika Daud yang adalah seorang gembala, kalau bagi bangsa Israel gembala merupakan salah satu pekerjaan yang terendah. Tetapi Tuhan memakai seorang gembala tersebut menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel, menjadi orang yang terpandang bagi bangsa Israel. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Dan yang kedua, karena kasih setia Tuhan, Daud yang kecil mampu mengalahkan Goliat. Dan yang ketiga, Tuhan menyelamatkan Daud dan memenangkan Daud dari segala perang yang boleh dia dapatkan. Sehingga oleh karena itu, ketika perang tersebut dapat dimenangkan, nama Daud semakin lama semakin berkembang dan semakin besar. Sehingga dia merasakan sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan. Sehingga dia merasakan mengungkapkan rasa syukurnya melalui ucapan-ucapan syukur dan menuliskan beberapa kata-kata syair di dalam Mazmur 103 ini dan Mazmur lainnya. Nah, Daud mengungkapkan rasa syukurnya melalui doa, melalui segala sesuatu yang dapat ia bantu terhadap orang-orang sekitarnya. Sehingga melalui rasa syukur tersebut, dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai segenap batinku. Artinya, tubuh raga jasmaninya dan jiwa rohaninya sekalipun dia pergunakan untuk memuji nama Tuhan. Memang pada masa perjanjian lama memuji Tuhan atau beribadah sangat susah, karena masih ada istilah pembatas-pembatas tadi. Ketika kita adalah orang biasa yang ingin menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita harus datang ke rumah ibadah, lalu ada perantara yaitu seorang imam. Nah, tetapi ketika kematian Tuhan Yesus Kristus, bait suci terbelah menjadi dua sehingga penghalang tersebut telah ditiadakan. Nah, makanya dalam beribadah kita dapat langsung bertatap muka kepada Tuhan. Nah, makanya dalam istilah Martin Luther meyakini ketika peribadahan itu berlangsung, Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita melalui peribadahan kita. Dan juga dalam istilah Martin Luther juga mengatakan di dalam peribadahan kita datang kepada Tuhan dan juga sekaligus Tuhan datang kepada kita. Artinya ada dua hal yang dapat keberlangsungan yang sangat luar biasa. Tuhan datang kepada kita dan kita datang kepada Tuhan. Nah, di dalam pemujian Raja Daud pun dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Apa yang dia terima, dia tidak melupakan Tuhan. Karena ada satu peribahasa yang sangat sering kita dengar, kacang lupa kulitmu. Kacang lupa kulitmu. Nah, peribahasa ini adalah sesuatu yang kalau diartikan adalah sangat yang mendalam yang boleh menembak seseorang di dalam tingkah lakunya. Ketika apa yang boleh kita perbuat, apa yang boleh kita bantu terhadap seseorang, ketika orang tersebut melupakan apa jasa kita, dia itu yang disebut sebagai kacang lupa kulitnya. Tetapi dalam pengajaran firman Tuhan, apa yang tangan kanan kita berikan, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Apa yang boleh kita lakukan kepada orang, tidak boleh kita mengingatnya. Sebab yang kita lakukan sudah memiliki upahnya masing-masing di kerajaan Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pemujian, Daud merasakan ketidaklayakan sebenarnya. Karena sekalipun dia adalah raja, sekalipun Daud adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia menyadari dosa yang ia boleh lakukan. Salah satu dosa Daud yang sangat luar biasa yang boleh dia lakukan, yaitu merebut seorang istri dari Uria yang bernama Bathsheba. Sehingga Tuhan menghukum Daud. Tuhan menghukum Daud melalui keturunannya yang boleh meninggal ketika dilahirkan. Nah, tetapi Daud menyadari kesalahan yang dia boleh terima. Daud merasakan apa dosa yang besar yang boleh dia lakukan, sehingga dia menyesali. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia berpuasa. Dia merebahkan dirinya setara dengan debu. Dia berpuasa selama 1 hari 1 malam lamanya supaya Tuhan benar-benar
merupakan dosa daripada Daud. Nah, karena itu juga Tuhan memberkati Daud. Sekalipun Daud adalah manusia biasa yang tidak menjadi raja, karena penyesalan dosa tadi, Tuhan kembali memberkati Daud. Ayat yang ketiga boleh saya bacakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita yang dikasihi, pengampunan dosa merupakan tindakan yang terus berlanjut sekarang, nanti, esok, dan sampai selama-lamanya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam, Hawa, dan sampai seterusnya hingga pada saat kita ini. Artinya, ketika kita dilahirkan pun tidak ada nama istilah bayi ketika dilahirkan itu adalah orang yang suci. Tidak ada. Ketika bayi dilahirkan, dia sudah mendapatkan dosanya yang bernama dosa warisan. Dosa warisan dari si Adam, dosa warisan dari orang tuanya. Nah, makanya manusia sangat memerlukan yang namanya pengampunan dosa. Lalu, ketika kita menerima pengampunan dosa, apakah itu cukup sekali? Tidak. Karena yang namanya manusia itu sangat rentan dalam melakukan dosa. Pada hakikatnya pun manusia senang atau gemar melakukan dosa. Nah, makanya hari demi hari kita memerlukan pengampunan dosa. Kita memerlukan pengampunan dosa, dan juga kita perlu mengingat baptisan kita. Baptisan bukan hanya ketika pada masa kecil saja dilaksanakan, tidak. Melainkan ketika baptisan dilaksanakan, kita harus mengingatnya dalam setiap harinya. Karena baptisan merupakan lambang dari pengampunan dosa. Dan Martin Luther juga menyatakan pertobatan setiap hari. Artinya setiap hari. Setiap hari kita perlu membaharui diri, setiap hari kita perlu menyesali perbuatan kita, setiap hari kita perlu pengampunan dosa dari Tuhan. Nah, kita yang dikasihi pengampunan dosa yang dikatakan pada saat ini, ada beberapa hal makna yang perlu kita terima. Ada beberapa hal arti yang boleh kita terima mengenai pengampunan dosa ini. Ketika pengampunan dosa terjadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan patut kita syukuri. Yang pertama, ketika pengampunan dosa terjadi, Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Memang secara jasmani penyakit sangat sulit disembuhkan, tetapi dalam maksud hal ini, penyakit yang dimaksud adalah penyakit secara rohani. Kebobrokan sifat manusia merupakan penyakit jiwa. Kebobrokan sifat manusia merupakan penyakit jiwa yang merupakan gangguan yang akan mendatangkan maut. Artinya kebobrokan kita, dosa pelanggaran kita itu mendatangkan maut bagi kita. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Tuhan tidak pernah bernego-nego terhadap dosa. Ketika manusia berdosa, manusia patut dihukumkan. Tetapi Tuhan itu adalah kasih dan adil. Ketika manusia berdosa, Tuhan mengingatkan melalui kasihnya, melalui anugerahnya, Dia mengampuni dosa kita sehingga kita layak diselamatkan. Sehingga hal ini pun Kristus dijadikan sebagai kebenaran untuk memberantas atau membenarkan jiwa kita, dan Ia pun yang adalah kudus turut menguduskan kita. Lalu yang kedua, Ia telah menyelamatkan kita dari bahaya. Ia telah menyelamatkan kita dari bahaya. Tadi Roma 6 ayat 23 katakan dosa adalah maut. Maut, tidak ada seorang pun manusia yang menginginkan maut atau bahaya tersebut. Sehingga melalui kematian Kristus kita diselamatkan dari bahaya. Dan yang ketiga, Ia memberikan kita kehormatan. Sungguh luar biasa. Kehormatan bagi manusia mungkin yang kita inginkan adalah jabatan yang tinggi atau dipandang mewah atau wow bagi setiap orang. Tetapi kehormatan dari Tuhan yaitu ketika kita mendapatkan mahkota kehidupan dan kita layak dalam kerajaan surga. Lalu yang terakhir, yang keempat, melalui pengampunan dosa tadi, Tuhan juga memberikan kita panjang umur dan pengharapan. Tuhan memberikan kita panjang umur dan pengharapan. Kita yang dikasihi. Panjang umur yang dimaksud itu seperti seekor Raja Wali. Ketika Raja Wali atau Raja Wali tadinya mengalami masa kehidupan yang masa tenggangnya, dia mengalami permasalahan yang sangat luar biasa. Dia harus menentukan dua pilihan, hidup atau mati.
Ketika dia menyatakan dia harus hidup, dia akan mengalami penyakit yang luar biasa. Dia harus terbang tinggi ke suatu pegunungan, dia harus merontokkan bulunya, mematahkan paruhnya dan kukunya. Dan ketika dia mampu melewati hal tersebut, dia menjadi baharu. Tetapi ketika dia tidak mampu, maka ia akan musnah. Demikian juga dengan panjang umur kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kita pada saat ini, kita harus mampu baharu dari sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Artinya ada proses yang baik supaya kita menjadi baharu dalam Kristus. Lalu dari semuanya tadi, kasih Tuhan mana lagi yang harus kita sukai? Jika tidak ada, maka bersyukurlah. Oleh karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam firman Tuhan sekolah minggu saya mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh kita sama-sama membuka kitab kita dan kita membacakannya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tesalonika 5 ayat 18, kita membacakannya secara bersama-sama. Dua-dua, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di dalam kebenaran tadi saya mengatakan tubuh kita ini, napas kita ini, bagian tubuh yang dapat kita boleh terima, pekerjaan pendidikan, sekolah, dan apa yang pada saat ini semuanya dari Tuhan. Sekecil apapun yang boleh kita terima dari Tuhan, hal semuanya itu patut kita mengucap syukur. Memang apa yang kita punya pada saat ini tidak melebihi orang lain punya. Kebahagiaan yang kita punya saat ini tidak melebihi kebahagiaan orang lain. Tetapi ketika semuanya itu ada pada kita, satu kata yang perlu kita ingat, mengucap syukurlah. Melalui apa? Melalui doa kita kepada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Dan juga melalui persekutuan kita ini, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, bersyukurlah. Kita bernyanyi.
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagaimana daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. amin. Agar kita pulang ke rumah kita masing-masing membawa berkat yang damai sejahtera dari Tuhan, mari kita sama-sama menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.